أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Kajian kita masih melanjutkan bab masalah tauhid berkenaan dengan surga dan neraka. Karena manusia yang beriman bertauhid akan dimasukkan di dalam surga. Orang kafir, orang musyrik yang tidak bertobat akan dimasukkan di neraka. Inilah tempat kembali kita selamanya. Kita di dunia ini jembatan kita menuju ke akhirat. Makanya kita kalau maut jembatan harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh. Oleh karena sebetulnya kalau kita perhatikan amal kita di dunia hanya sebentar, antara 60, 50 atau 70 itu sudah mentok. Artinya sedikit orang yang melampaui umurnya sampai 100. Tapi kalau kita bisa menggunakan waktu yang singkat ini untuk ibadah, maka kelanggengan kenikmatan selamanya di surga insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Wa anna Allah ta'ala khalaqal jannah, dan Allah ta'ala menciptakan surga untuk orang beriman, untuk orang bertauhid, untuk orang beribadah. Wan nar, dan menciptakan neraka untuk orang kafir, untuk orang munafik atau untuk orang musyrik. Qablal khalqi, sebelum menciptakan semua alam ini. Jadi surga dan neraka diciptakan terlebih dahulu daripada kita, daripada dunia ini. Wa khalaqalahuma ahlan, dan Allah Ta'ala menjadikan surga itu ada penghuninya, yaitu orang beriman dan orang bertauhid, orang beribadah yang ikhlas karena Allah. Neraka pun juga ada penghuninya, yaitu orang musyrik, orang kafir atau orang munafik. Ini penjelasan yang harus kita fahami. Karena kita meninggal dunia tidak seperti makhluk yang lain. Kita meninggal dunia nanti akan ditanya di alam kubur. Ketika kita berhasil menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, 3 pertanyaan: siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika kita bisa menjawab, maka kenikmatan yang kita alami di kubur sampai nanti di akhiratnya nanti. Selanjutnya, wa inna Allah ta'ala khalaqal jannah, sesungguhnya Allah menciptakan surga. Surga adalah makhluk, tapi Allah menjadikan kekal. Cuma kekalnya surga tidak sama dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah Ta'ala sifat dzatiyah, sifat zat Allah. Kekalan surga adalah sifat makhluk. Wan nar, dan juga Allah menciptakan neraka qablal khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Jadi diciptakan dulu oleh Allah Ta'ala surga neraka. Wa khalaqalahuma ahlan, masing-masing surga ada penduduknya, neraka pun juga ada penduduknya. Bukan kalau berfirman la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, aku akan penuhi neraka jahanam ini dari kelompok jin dan kelompok manusia, tentunya yang kufur. Jadi surga ada penghuninya, orang beriman, orang tauhid. Maka neraka juga ada penghuni, yaitu orang kafir, orang munafik, dan juga orang-orang tidak beragama Islam.
Wal jannatu wan naru makhluqatanil an. Surga dan neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala sekarang. Karena Allah menjelaskan u'iddat lil muttaqin. Surga ini sudah disediakan untuk orang bertakwa. Makna kalimat sudah disediakan sudah ada. Cuma siapa penghuninya kita tidak tahu. Karena Allah mengkhabarkan kita. Yang jelas nanti orang meninggal dunia, dia akan ketika dia mukmin di alam kubur diperlihatkan surga pagi dan sore. Sebagaimana surat Ghafir yang kemarin kita sudah dengarkan. Demikian juga neraka akan diperlihatkan oleh orang kafir, orang munafik pagi dan sore. Orang mukmin ketika diperlihatkan surga itu menjadi nikmatnya. Sore demikian juga menjadi nikmatnya. Orang kafir ketika ditampakkan neraka maka mereka tersiksa. Dan di alam kubur tulang mereka bertumpang tindih. Ya, ketika orang mukmin di alam kubur diperluas kuburnya sejauh pandangan mata. Walaupun toh kita lihat di dunia begitu kuburan itu sama, yaitu antara orang mukmin, antara orang munafik atau antara orang kafir. Namun di alam kubur lain dengan alam dunia. Sebagaimana kita di alam rahim ibu tidak sama kita di alam rahim di dunia. Kita yakin kita bahwa dulu di alam rahim ibu kita, tapi kita tidak ingat. Kemudian kita yakin karena setiap orang ketika hamil maka anak itu ada di rahim ibunya. Ketika lahir dia akan hidup di dunia. Makanya Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surat Al-Insan. Belumkah datang manusia di masa yang mana saat itu manusia tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, kemudian Allah menciptakannya. Nam hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Prinsipnya ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwa sekarang surga sudah ada, neraka sudah ada, dengan batas yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Bagaimananya kita tidak tahu karena kita diberi kabar, bukan diberitahu tentang keadaannya. Tetapi orang-orang yang sifatnya yang beriman, dia di dalam alam kubur diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan dasar hadis yang sahih, pagi surga, sore surga, wudu wa asiyah. Neraka juga begitu, Allah Ta'ala memperlihatkannya orang kafir, neraka pagi dan juga sorenya. Itu yang kita pahami. Jangan menanya bagaimananya karena kita hanya dikabari. Perkara urusan gaib cukup kita mendengarkan. Tapi urusan dunia seperti sholat, seperti ibadah, kita bisa menanya karena beliau menjelaskan tentang cara kita beribadah. Mana dalilnya bahwa surga ini sudah ada, neraka sudah ada? Allah berfirman, u'iddat lil muttaqin. Ya, maka sudah disediakan surga itu untuk orang bertakwa. Jadi surga sudah ada, u'iddat sudah disediakan. Untuk siapa? Orang muttaqin. Orang bertakwa adalah orang mengamalkan perintah Allah yang wajib maupun sunnah dan meninggalkan larangannya. Karena banyak Allah memuji orang bertakwa, ya. Nah, dipujinya orang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah orang paling takwa. Kemudian juga Allah berfirman, uiddat lil kafirin, neraka ini disediakan untuk orang kafir. Jadi neraka dan surga sudah ada berdasarkan ayat yang kita baca tadi, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Makna uiddat fi'lun madhi, itu sesuatu yang sudah lampau, sudah disediakan. Kalimat sudah menunjukkan sudah ada sebelum kita wujud. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana indahu ashabuhu, di sisi Nabi ini ada sahabat-sahabat. Sahabat itu adalah orang yang beriman yang pernah berjumpa dengan beliau dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Ini mulianya para sahabat. Fasami'u wajabah, maka para sahabat dengar beliau mengatakan wajib, wajib, wajib. Maknanya yakni syai'an saqata, sesuatu yang jatuh
wajib orang masuk surga, wajib di orang beriman wajib di surga. Orang kafir gugur di neraka. Faqala atadruna ma hadza. Maka beliau menanya para sahabat ini, bolehnya menanya kita kepada orang. Tahukah kamu apa yang saya katakan wajib, wajib, wajib? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabnya jawabnya para sahabat, hanya Allah Ta'ala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu. Jadi Allah Maha tahu, kemudian beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala. Qala hadza hajarun rumiya fi jahannam. Dia mengatakan wajib ternyata itu batu yang dilemparkan di neraka jahanam mundu sab'ina kharifan, semenjak 70.000 tahun. Ya. Jadi itu ketika wajabat ternyata itu batu yang dilemparkan di neraka jahanam semenjak 70.000 tahun. Bayangkan kalau batu yaitu dipanaskan sampai 70.000 tahun, maka tentunya lebih panas. Wal ana wasala ila qariha. Ini kata yang disampaikan oleh Imam Muslim, dan sekarang batu itu sudah sampai pada dasarnya neraka. Ya. Dilempar 70 tahun dan sekarang sudah berada batu itu paling bawahnya. Makanya neraka yang paling dasar, yang paling berat yaitu siksanya dan neraka jahanam, karena paling di bawah. Makanya kita pada waktu sholat berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. 5 kita berlindung pada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari balaknya hidup ini, dari balaknya kematian, dan dari balaknya munculnya dajjal. Ya, ini kita ketika sholat perlu kita fahami. Berarti kita diminta perlindungan kepada Allah. Fadalla ala anna an-nara qad khuliqat. Ini menunjukkan neraka sudah diciptakan dan surga sudah diciptakan. Bukankah ada hadis ketika beliau menanya Bilal, saya melihat kamu itu di surga, sandalmu di surga, apa yang kamu lakukan? Begini wahai Nabi, saya beramal kebiasaannya setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan yaitu ijtihadnya para sahabat ketika pada zaman beliau diterima. Ya, kalau sudah beliau meninggal dunia tidak ada ijtihad. Yang ada kita mengikuti sunnahnya beliau. Tapi pada zaman beliau masih hidup, karena turunnya wahyu, Allah memberi ilham beberapa manusia yang dikehendaki dari kalangan kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil kharri wal bardi. Maka di neraka ini ada yang sangat panas sekali, ada yang sangat dingin sekali. Ya. Dinginnya bukan dingin seperti di dunia yang 0 derajat, dingin sangat mencekam. Dan dinginnya menghukum. Neraka panasnya juga menghukum. Nah, innahuma nafsani li jahannam. Dua-duanya ini sudah bernafas di neraka jahanam, menghembus panas, menghembus dingin. Nafsun fisyita, ya, yaitu mereka menghembus pada waktu sedang dalam keadaan sita itu mesin dingin. Kalau sudah dingin sekali di neraka itu. Wa huwa asaddu ma tajiduna minal bard, dan itu lebih dingin daripada yang kamu jumpai dinginnya ketika musim hujan, ketika musim dingin. Wa nafsun fis sayf, dan juga menghembuskan pula neraka ini panas pada waktu masuk musim kemarau. Wa huwa asaddu ma tajiduna min syiddatil har, dan maka dijumpai oleh ahli neraka ini paling panasnya. Ketika kita dunia kemarau yang panjang, paling panasnya. Ketika di alam kubur, paling panasnya untuk orang disiksa oleh Allah. Makanya kita harus berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabnya neraka jahanam dan azab di alam kubur. Selanjutnya,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza staddal kharru fa abritu bis shalah. Apabila sangat panas mamanya waktu zuhur, panas sekali, tunggu dinginnya untuk waktu sholat. Tunggu dingin. Makanya kita kalau zuhur sebaiknya beberapa saat, 20 menit atau yang lainnya atau setengah jam menunggu supaya matahari bergeser dulu. Karena ketika di atas panas sekali. Kita dilarang sholat pas terbitnya matahari. Dilarang sholat pas matahari di kepala kita, zuhur. Dilarang sholat pada tenggelamnya matahari, karena itu buyarnya syaitan. Buyarnya syaitan. Ya di maghrib. Makanya kalau kita punya anak kecil, dikurung di rumah. Jangan boleh keluar. Atau keluar sebelum dia maghrib. Atau masuk rumah setelah maghrib. Karena saat itu buyarnya syaitan. Dan banyak pula anak atau yang lainnya yang digoda oleh syaitan, tentunya kalau Allah Ta'ala mengizinnya. Dan rumah ditutup. Yaitu gelas-gelas kalau di rumah ditutup. Karena mereka ingin masuk rumah, ingin makan, ingin minum, tapi kita tidak tahu makan minum mereka. Maka ditutup. Pintu, jendela ditutup. Ya, walaupun pintu bukan dikunci tapi ditutup, setan tidak bisa masuk. Jendela ditutup, setan tidak bisa masuk. Ini perlunya kita pada waktu mau maghrib, ya anak-anak kita yang kecil atau cucu kita upayakan tidak di luar tapi di rumah. Karena mereka sedang keluarnya buyarnya syaitan. Kadang-kadang saat dia menggoda orang, kadang-kadang saat menggoda anak kecil. Fa inna syiddal harri min fayhi jahannam. Maka sesungguhnya panas teriknya itu siang itu dari wawonya, uapnya neraka jahanam, baru uapnya itu. Belum lagi nanti neraka jahanam. Makanya kita kalau sholat menunggu waktu agak dingin dulu. Kalau zuhur upayakan beberapa 20 menit atau 25 baru kita sholat, biar matahari bergeser dulu. Demikian juga pada waktu kita terbit matahari jangan sholat dulu. Menunggu setelah terbitnya matahari atau sebelumnya. Sebelumnya kita habis sholat subuh, ya kemudian duduk di masjid. Kalau mau sholat lihat dulu jam ini sudah terbit matahari atau belum. Kalau sudah terbit tunggu 10 menit supaya matahari ke atas sudah bersinar baru kita sholat. Karena kita dilarang pas terbitnya matahari kita sholat, karena supaya tidak menyamai syaitan. Wa kadzalikal mayyitu, demikian juga orang mati fi qabrihi, di alam kuburnya. Yuftahu lahu babun ilal jannah, dibukakan oleh Allah Ta'ala surga kalau orang beriman, walaupun kuburannya sederhana lah atau kebanjiran ya atau yang lain. Itu alam kubur tidak seperti alam dunia. Maka walaupun kebanjiran tenggelam, orang mukmin tetap diselamatkan oleh Allah. Orang kafir walaupun dibuatkan rumah yang tinggi yang lain, tetap hukuman di alam kubur tidak sama dengan alam dunia. Oleh karena kita mengubur sederhana saja, jangan dikicing, ya, dan jangan dikasih nama. Sudah cukup ini kuburan, maka ini kepalanya di sini. Ya, 1 jengkal sudah cukup, bukan 2. Jadi nanti kalau ada orang mau mengubur lagi, ini tanda berarti di sini bisa digali. Tapi kalau ini dikasih tinggi yang lain, maka orang-orang belakangan dia tidak dapat bagian daripada yaitu tempat untuk mengubur. Jadi kita tidak boleh kuburan sampai 3 meter persegi. Dibuat rumah itu tidak diperkenankan. Itu menjadi fitnah di dunia. Dan akhirnya banyak orang datang ke tempat tersebut. Itulah namanya fitnah kubur. Wal kafiru yuftahu lahu babun ilan nar, orang kafir, orang munafik dibukakan oleh malaikat atau perintah Allah Ta'ala neraka. Ketika meninggal dunia dibukakan neraka, orang mukmin dibukakan pintu surga pagi dan sore. Wudu wa asyiya, itu ayatnya. Pagi dan sore orang mukmin diperlihatkan surga, itulah tempat kenikmatan. Bahkan juga dihadirkan dipan. Orang kafir diperlihatkan neraka pagi dan sore, dan juga dihadirkan pula dipan dari neraka, dan mereka tumpang tindih. Ya, jadi ya, tulangnya bertumpang tindih. Dan mereka menjerit, seandainya kita itu dengar, maka semuanya orang akan masuk Islam.
Ya, karena jeritan yang kuat sekali. Tapi makhluk yang lain mendengar, ayam, burung mendengar, yaitu kambing mendengar. Tapi manusia tidak mendengar, dan itu ada hikmahnya. Seandainya manusia begitu tahu kalau keluarga tetangga yang lain menjerit, tentu mereka akan beriman semuanya. Selanjutnya, fahada yadullu ala wujudil jannati wan nar. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Karena Allah Ta'ala memperlihatkan surga pada orang yang beriman, memperlihatkan neraka kepada orang kufur ketika saat di alam kuburnya. Wa angkara hadza al-dhalal. Tetapi ini diingkari orang-orang tersesat, termasuk kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij yang lainnya. Wa yaquluna tukhlaqani yaumal qiyamah. Mereka mengatakan surga neraka ini diciptakan pada hari kiamat. Mereka punya alasan otak yang keliru. Kalau Allah menciptakan surga dan neraka sekarang, lalu untuk apa? Ya. Jadi mereka berdasarkan akal tapi tidak berdasarkan dalil. Masalah urusan gaib kita tidak bisa menerka dengan akal kita, tapi dengan dalil. Makanya ciri orang mukmin yu'minuna bil ghaibi. Orang mukmin yakin adanya urusan gaib. Karena urusan gaib tidak bisa dijangkau dengan ilmu apapun. Dan inilah di antara orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, orang mukmin adalah orang beriman perkara gaib dan mereka mau melaksanakan salat. Naam, wallahu qaddara lil jannati ahlan. Sedangkan Allah Ta'ala telah menentukan surga ini ada penduduknya. Wa kadzalika lin-nari ahlan, demikian juga neraka ada penduduknya. Neraka untuk orang-orang kufur, orang-orang musyrik, orang-orang tidak beribadah atau ateis yang lainnya. Surga untuk orang beramal. Makanya Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga ini akan Anda warisi di antara sebab kamu beramal. Ya, ini adalah surga, berbeda dengan neraka. Maka Allah Ta'ala menyediakan neraka bagi orang kufur. Naam, fa'ala khasbi amalihim yujazuna, maka menurut amal mereka Allah membalas. Cuma kalau itu orang mukmin, satu pahala dibalas minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa melakukan satu kebaikan minimal 10 sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan pahala lebih daripada 700 bagi hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini nikmatnya kita beramal. Kalau kita berdagang tahu keuntungannya, melupakan panas, melupakan keringat kita, bahkan juga suatu saat melupakan makan. Demikian juga orang-orang yang meyakini adanya surga dan amal ini akan menuju pada surga, maka akan membangkitkan semangat mereka untuk beribadah. Karena begitu kita kaum muslimin beribadah harus berharap surga dan dijauhkan dari neraka. Tapi ada kelompok sufi tidak boleh kita ibadah, tidak boleh berharap apa-apa. Salah. Kita beribadah berharap surganya. Kemudian kita yaitu menjauhi kemungkaran supaya kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Inilah prinsip orang mukmin yang harus kita fahami. Kita berharap, ya Allah terimalah sholatku ini. Ya Allah berilah pahala, gantilah amalku yang baik ini dengan surga. Karena kita mohon kepada Allah. Karena kita dilarang minta pada makhluk. Ya, kita disuruh ud'u rabbakum. Berdoalah kamu kepada Rabbmu. Nah, kita lanjutkan. Faman sa'a minhum ilal jannati fadlan minhu. Siapa yang Allah Ta'ala dimasukkan mereka ke surga, itu karunia Allah, bukan karena amal kita. Kalau amal kita sedikit, bayangkan surga sekian lamanya, kita umur hanya 50, 60, 70, bahkan mungkin sampai batas 100 kita sudah kadang-kala tidak ingat. Itu amal kita sedikit. Tapi Allah membalas dengan surganya sebab Allah Ta'ala menggandakan pahala untuk orang beriman. Ya, faman syaa minhum minal jannah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dia masuk surga, fadlan minhu, itu karunia Allah, bukan sebab dengan amal kita.
Amal kita sedikit. Bagaimana surga ditempuh selamanya lalu kita hidup hanya 60-70 tahun? Wa man syaa'a minhum ilan nar. Barang siapa di antara mereka masuk neraka adlan minhu, karena keadilan Allah. Orang masuk neraka sebab dosa, orang masuk surga sebab amal. Cuma amal soleh 1 dibandingkan 10 sampai 700. Kalau orang berbuat dosa 1 dihukum 1. Ya. Wa man asa'a fa'alaiha, itu ayatnya. Siapa yang beramal dosa 1. Tapi terkadang manusia tidak mengerti kalau itu dosa. Karena tidak mengerti bagaimana mereka akan berhenti dari dosa. Perlunya kita menuntut ilmu. Dosa makan tangan tidak boleh, ya. Melihat yang haram tidak boleh. Pergi ke tempat-tempat yang haram tidak boleh. Banyak dosa ini. Makanya kalau kita tidak menuntut ilmu, mustahil kita akan tahu dosa. Kalau kita tidak menuntut ilmu, mustahil kita akan bisa beribadah. Makanya kewajiban menuntut ilmu melebihi daripada kewajiban kita mencari rezeki. Karena ilmu ini harus kita amalkan setiap saat. Dan Allah menerima amal seorang dengan ilmu. Orang beramal tanpa ilmu tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis yang diriwayatkan Muslim. Siapa yang beramal tidak ada dalilnya ditolak. Makanya kita beramal bukan yang semangat, tapi tahu dalilnya. Kalau kita tahu dalil sedangkan ini dibenci oleh orang, kita beramal untuk Allah. Dan jangan sampai kita beramal ufulan beramal lalu kita beramal tidak. Kita beramal cari dalil. Ketika mereka tidak beramal, kita tahu dalilnya, kita harus beramal. Nah, inilah pentingnya kita pertama keikhlasan dalam hati, yang itu sebab diterimanya amal hati kita. Yang nomor 2 harus cocok amal yang kita lakukan ini. Nah, fahuma amalu ibnu Adam, maka dua-duanya termasuk amalnya anak Adam. Minal a'malis salihati, dari amal soleh. Wa in kasurat fa innaha la tuqabilul jannah. Walaupun amal anak Adam yang baik ini banyak, tidak mungkin akan bisa masuk surga. Karena surga bukan 50 tahun, bukan 70 tahun. Surga selamanya. Tapi Allah Ta'ala menggandakan belas kasihan, ya, merahmati orang beramal soleh. Jadi amal kita ini kalau dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala surga, tidak ada bandingannya. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Bahkan Allah mengampuni dosa orang beriman. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Nah, ini yang perlu kita fahami. Perlunya kita menuntut ilmu, kita amalkan menurut kemampuan kita masing-masing. Perlunya kita mengetahui syirik atau dosa supaya kita bisa menjauhi. Karena menjauhi dosa itu lebih mudah, tidak ada beban. Tapi kalau beramal saleh, maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Karena sholat malam perlu tenaga, siam perlu tenaga, orang beramal soleh perlu tenaga. Tapi kalau meninggalkan kemungkaran tidak perlu, di rumah cukup kita. Mata kita tidak melihat maksiat, kaki kita tidak pergi ke maksiat, cukup. Tapi kalau beramal ini harus usaha, keikhlasan hati, keteguhan, semangatnya. Kadang-kadang orang sakit mundur dia, yaitu lemah dia. Ketika dia sehat dan juga kuat, imannya meningkat. Jadi iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketakwaannya, berkurang dengan kemaksiatannya. Nah, kita lanjutkan. Innama tunalu bi fadlillah. Nah, ya. Surga ini diperoleh oleh hamba yang beriman karena karunia Allah. Karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Bayangkan setiap para nabi ditolong oleh Allah. Ya, karena amal ibadahnya yang ikhlas, yang menekuni amal ibadahnya. Para sahabat diridhai oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radwan, karena amalnya. Sebetulnya kita ini beramal saleh lebih mudah daripada mencari rezeki. Karena kalau kita tidak salat berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Tidak mampu siam boleh kita bayar fidyah. Ya. Tidak mampu zakat, kita belum bisa menerima zakat. Mudah kita mengamalkan Islam itu. Karena beliau bersabda, ad-dinu yusrun. Agama yang Allah perintahkan padamu itu mudah.
Ya. Yang tidak mampu tidak dipaksakan oleh Allah Ta'ala untuk mampu. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dan Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan manusia. Inilah agama yang paling indah, yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa. Dan Allah berjanji, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan ibadah kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Ya. Jadi ketenangan bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Ketenangan itu dengan ibadah. Walaupun sendirian dia sholat, dia berjalan ngaji, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa kegelisahannya. Nah, padahal memberi keterangan itu tidak bisa, karena itu karunia dari Allah. Tapi kita tempuh dengan ibadah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kamu dengan zikrullah, beribadah kepada Allah, dijamin keterangan jiwa. Para sahabat banyak diancamnya, tapi tenang jiwanya. Para nabi, para ulama sunnah, karena Allah menjaga. Bahkan malaikat pun diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaga orang beriman. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nikmatnya kalau kita tahu hikmahnya ibadah, akan menjadi sejuknya dan menjadi terharunya dan menjadi kita ketagihan dengan ibadah itu sendiri. Selanjutnya, maka Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dalam surga sebab amalmu, bukan imbalan. Udkhulul jannah, kamu masuk surga bima sebab, bukan karena amal kita, sebab kamu beramal. Ya, bukan imbalan. Kalau imbalan kita tidak bisa kembali surga. Begitu lamanya kenikmatannya, hanya kita tempuh, kita bayar 60 tahun, 70 tahun tidak bisa. Tapi itu sebab karunia Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman. Bisa babi kuntum ta'malun, sebabnya kamu beramal. Karena itu kalau muslimin perlunya kita beramal yang sebanyak-banyaknya. Baik beramal secara lisan kita sering menasihati, atau beramal dengan tangan kita sering membantu orang, atau beramal dengan harta kita ya membantu orang fakir miskin, atau beramal juga dengan kaki kita melangkah tempat-tempat ibadah, atau dengan mata kita membaca Al-Quran, dengan telinga kita mendengarkan yaitu nasihat. Itu semuanya bermanfaat untuk diri kita. Nah, kita lanjutkan. Wa tukhulin nari bisababil kufri. Orang masuk neraka karena kufur, orang masuk surga karena amal soleh. Ya. Adlan min Allah, karena adilnya Allah. Bagaimana orang berbuat jahat? Kita tahu kalau di dunia orang itu berbuat kemungkaran maka akan dihukum. Orang itu kalau berbuat baik maka akan dipuji oleh orang, disenangi oleh orang. Itu sifat fitrah manusia selagi akal kita sehat. Kita tidak bicara orang yang akalnya tidak beres, tidak bicara kita akalnya orang gila. Makanya orang gila, orang yang akalnya tidak sempurna, bebas dari tanggungan. Karena ibadah harus dengan akal kita yang sehat. Makanya kalau kita mengantuk sholat tidak boleh sholat, tidur dulu. Ya. Kita baca Al-Quran timbul mengantuk, istirahat dulu. Ya, karena mengantuk adalah sebagian kepercayaan kita atau keingatan kita bisa hilang. Nah, banyak kita sering pada waktu orang umroh dipaksakan ngantuk, sholat mengantuk sehingga dia tidak tahu mimpi di tengah berdiri sholat. Nah, ya, jadi kalau kita mau sholat, upayakan bangun malam dulu. Setelah kita sholat tidur sebentar, bangun sehat badan kita, mandi. Jangan sampai kita sholat mengantuk. Sering kita jumpai sholat subuh banyak mengantuk, bahkan juga sampai yaitu menindahi badan seseorang. Tidak boleh, karena sholat kita harus ingat pada Allah. La yudlamu innama adkhalahu bisababi amalihi, maka Allah Ta'ala tidak berbuat zalim, tetapi kezaliman itu karena sebab dosanya manusia. Ya, karena itu Allah Ta'ala menjelaskan, inni haramtu zulma ala nafsi. Katanya Allah, saya itu mengharamkan berbuat zalim kepada hambaku. Fala tadzalamu, hai hambaku, kamu jangan berbuat zalim. Jadi Allah yang menciptakan manusia, yang memenuhi kebutuhannya, tapi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Makanya orang beramal soleh digandakan pahalanya. Orang berbuat jahat dihukum oleh Allah SWT sebagai adilnya.
Kalau orang berbuat baik, orang berbuat zalim tidak dibedakan, itu zalim. Bayangkan kita sendiri kalau tahu ada anak kita yang berkumpul, maka tentu kita akan menaruh kesayangan terhadap anak yang sering beribadah. Tentunya hati kita kurang senang terhadap anak yang tidak mau ibadah. Tapi dalam urusan dunia kita harus adil, karena kita yang menanggung dia. Urusan istri yang lain harus kita berbuat adil, karena kebaikan mereka untuk diri mereka sendiri. Sedang berbuat adil kewajiban seorang tua terhadap anak, kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya, yaitu Da'at al-Fitratu Ilaiha. Selanjutnya, wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Ya. Semua amal yang kita kerjakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Kalau Allah Ta'ala sudah mencatat orang itu masuk surga, masuk neraka, di mana letak hatinya? Kita jawab, kamu tidak tahu apa yang Allah takdirkan dengan kita. Makanya kita disuruh beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Beramallah, maka amalmu itu akan setara, akan cocok dengan takdirmu. Makanya kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, lebih semangat menuntut ilmu, beramal soleh daripada mencari urusan dunia. Tetapi na'udzubillah, kalau manusia itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, lebih mencintai dunianya daripada urusan ibadahnya. Padahal dunia ini kaum muslimin kebutuhan kita tidak banyak, ya. Kebutuhan kita tidak banyak, seperti makan, minum, kita bertempat tinggal, ya. Kita punya rumah 10 yang kita tempati 1, punya kendaraan banyak yang kita pakai 1. Itu fitrah manusia. Cuma manusia hawa nafsunya lebih banyak daripada kebutuhan pokoknya. Wasairun ila ma khuliqa lahu, dan menjadi sesuai dengan takdirnya dia. Yang perlu kita pahami, kita disuruh beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Yang penting kamu beramal. Nanti kalau kamu semangat amal, itu menunjukkan kamu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi kalau orang itu malas beramal, maka itu menunjukkan dia harus bertobat, harus mohon kepada Allah. Karena itu kalau orang biasa dia beramal selalu kok putus untuk memulai lagi berat. Tapi kalau kita sudah biasa beramal soleh, mau meninggalkan merasa berat, dan itu adalah fitrah yang bagus yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. In kana min ahli sa'adati, jika mereka itu orang-orang beruntung di dunianya karena beramal soleh, fa innahu ya'malu ya'mali ahli sa'adah. Tentu Allah Ta'ala akan memberi petunjuk dia untuk beramal menuju kepada kebaikan. Karena itu kita kaum muslimin wajib berdoa kepada Allah, mohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Karena Allah yang membangkitkan kita, Allah yang mempunyai hati kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepada yaitu agama. Untuk kita berpegang kepada agama, kita harus membatasi tomak kita urusan dunia. Membatasi, jangan sampai kita angan-angan menjadi orang kaya terus, meningkat usaha terus, tidak boleh. Kita harus bisa meningkatkan ibadah kita yang banyak. Karena tidak ada orang pinjam ibadah kita. Orang beribadah untuk dirinya, meninggal dunia dia yang mengambil ibadah. Kalau kita meninggalkan dunia yang banyak, rebutan sama keluarga. Dan itu kita saksikan sendiri. Makanya beliau meninggal dunia paling miskinnya seseorang. Karena sibuk dengan beramal soleh, sibuk dengan berdakwah, sibuk pula dengan menasihati umat. Wa man kana min ahli saqawa, apabila orang itu takdirnya orang-orang durhaka, fa sayamalu bi amali ahli saqawa, maka dia akan beramal amalnya orang berdosa. Ya, namanya al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Jadi kalau kita ingin beramal soleh, tekad bulat, harus betul-betul berjanji kita kepada Allah. Dan kita kalau sudah beramal soleh, jangan mencoba ditinggalkan.
Karena meninggalkan ibadah untuk memulainya berat. Berbeda dengan orang maksiat. Nah, tetapi kalau orang itu sudah tekun ya beribadah, jangan ditinggalkan. Karena Allah Ta'ala mencintai amal yang dawam. Wa inqalla, seperti kita bangun malam, upayakan kita sholat entah 3 rakaat atau yaitu 7 atau yaitu 9 atau 11. Nah, itu supaya kita bisa halum itu, dan itu Allah akan bangunin kita. Capek apapun kalau amal itu sudah membiasakan, terbiasa, Allah akan bangunin kita. Walaupun kita masih tidur 2 jam atau 3 jam, tapi Allah membangun. Karena amal itu disesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasakan diri, maka Allah akan memudahkannya. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal. Jadi kita disuruh beramal. Dengan beramal itu maka Allah akan memudahkan dirimu sesuai dengan Allah menakdirkan dirimu. Jadi kita disuruh beramal. Tidak boleh malas. Ya, tidak boleh kita yaitu semangat kemudian meninggalkan semangat kita, kecuali kalau ada udzur, kita sakit atau bepergian. Orang pergi tidak sama dengan di rumah. Orang sakit tidak sama dengan sehat. Makanya kalau orang sakit dia tidak mampu salat 11 rakaat, mampunya berapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan. Begitulah kaum muslimin beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Semoga dengan berupaya kita mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan kita beramal soleh dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.